Sering langganan terendam banjir saat musim penghujan, SDN 2 Gebang Krep, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk mengadu ke DPRD Kabupaten Nganjuk. Dengan surat aduan yang dibuat langsung oleh Kepala Sekolah Endah Wayuningsih, langsung mendapat tanggapan dari Komisi 4 DPRD Nganjuk. Ketua Komisi 4 Edi Santoso bersama Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Haria Yuangga dan rombongan dari OPD Dinas Lingkungan Hidup turun ke lapangan melakukan sidak di SDN 2 Gebang Krep. Kedatangan tim sidak yang secara langsung melihat kondisi lokasi dan mencari sebab kenapa sering terjadinya banjir hingga harus mengganggu kegiatan belajar mengajar. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Nganjuk Edi Santoso mengatakan setelah melihat kondisi di SDN 2 Gebang Krep secara langsung, diketahui ada beberapa penyebab timbulnya genangan air. Di antaranya adalah posisi dataran dari SDN 2 Gebang Krep lebih rendah dari jalan raya dan juga lokasi bersebelahan dengan salah satu pabrik yang posisi datarannya lebih tinggi. Sejak ini kan karena apa? Sekolah ini kan sebelum ada pabrik, nggak menyalahkan siapa-siapa, sebelum ada pabrik nggak pernah banjir. Tapi posisi sekolah ini kan paling bawah di dalam lingkungan sini. Kita menginginkan agar supaya banjir yang ada di sekolah SDN 2 Gebang Krep ini bisa mengurai sehingga proses belajar mengajar itu bisa berjalan sesuai normal, sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau banjir kan jelas tidak bisa mengganggu proses belajar mengajar. Oleh sebab itu hari ini kita sudah di sini bersama Pak Wakil Ketua DPR dan perwakilan dari pabrik agar bagaimana mengurai ini. Kalau nanti memang kita butuhkan, kita akan menggunakan anggaran APBD, tapi kan perlu proses. Nah hari ini musim hujan bagaimana bisa diurai oleh pihak perusahaan menggunakan dana CSR. Cuma itu aja. Ya, sehingga hasil dari pertemuan tadi di dalam. Hasil dari pertemuan itu pihak pabrik sepakat untuk mengurai banjir yang ada di SDN Gebang Krep 2 ini. Sebenarnya buangan air itu selain dari pabrik dari mana? Kalau melihat letak geografis SDN 2 Gebang Krep ini paling rendah. Dari belakang bisa masuk ke sini, dari depan bisa masuk ke sini. Nah inilah permasalahan yang ada. Ini perlu turun tangan pemerintah Kabupaten Nganjuk beserta pihak perusahaan yang ada di sekeliling kita. Tadi ada himbauan Dewan ke pabrik mungkin? Himbauannya seperti apa? Himbauannya itu kita selama musim hujan ini kita urai supaya pihak pabrik untuk membegu belakang pabrik itu agar air bisa melancar sampai ke timur. Cuma itu sehingga bisa terurai. Ya, sambil menunggu musim kemarau yang akan datang. Apa ada drainase yang ke arah pabrik sendiri, Pak? Drainase yang ada di arah pabrik sendiri, kita sama tahu drainasenya seperti itu masih dangkal. Itu di dalam kan sedikit dari belakang pabrik itu mungkin itu bisa mengurai banjir yang ada di sekolah SDN 2 Gebang Krep itu. Sementara itu, Kepala SDN 2 Gebang Krep Endah Wayuningsih mengatakan sejak ia menjadi kepala sekolah di SDN 2 Gebang Krep sering terjadi genangan air, hingga pihaknya terpaksa menghentikan kegiatan belajar mengajar dan mengajak semuanya untuk melakukan bersih-bersih. Sekolahan kami ini sejak saya kesini bulan Mei 2022 itu sering banjir. Kalau 4 hari hujan berturut-turut, sudah ini gentong di sini semua, air full, tidak bisa kemana-mana. Padahal sebelumnya kalau saya tanya ke guru-guru yang senior itu sebelum ada pabrik ini air langsung mengalir ke belakang, jadi ke sawah. Jadi sebenarnya bukan penyebab utama, dari pabrik pun juga sudah kerjasama dengan kita membuat aliran ke belakang. Tapi belakang itu karena lebih tinggi, akhirnya air itu mampet di sini. Separah apa Bu banjirnya Bu? Sampai masuk ke dalam kelas? Sampai masuk 6 kelas masuk. Jadi pernah 1 hari itu tidak ada pembelajaran karena anak-anak saya ajak ngepel sama nguras. Ketinggian paling maksimal berapa Bu? Ketinggian itu masuk Pak. Jadi kira-kira Bu? Segini. Iya di bawah dengkul ya, di bawah dengkul. Itu yang saya alami juga termasuk ruang kepala sekolah ini juga mesti full. Sampai belakang tuh saya kasih lubang supaya airnya bisa saya alirkan ke sana. Karena yang sini sudah ditanggul. Terus
maunya Ibu gimana Bu? Maunya saya ya, inginnya itu sekolahan ini kan Depro. Ini naik, jadi ketinggiannya itu harus di atas aspal depan itu. Kalau sudah naik, asbes ini juga sudah menurut saya sudah harus diganti karena SD yang akreditasi itu kan harusnya sudah genteng. Sekolahan kami ini masih asbes yang 3 lokal. Jadi ini harus dinaikkan, ganti genteng, kemudian dalam ketinggian dan juga ini harus dipaving biar guru olahraga kami pun mudah mengajar ke anak. Kalau maunya Ibu terhadap pabrik gimana Bu? Maunya tetap ada solusi dari sana juga. Kemarin saya minta yang awal itu ini salurannya dibuat ke belakang sudah selesai. Terus saya minta resapan tapi belum dibuatkan saat itu karena katanya pabrik kalaupun dibuatkan resapan biopori itu tidak ngaruh. Sehingga kita lapor juga ke dinas, Satpras dan juga ke Dewan. Dari evaluasi, tim sidak menyimpulkan terjadinya langganan banjir ada beberapa faktor. Selain karena letak geografis tanah halaman sekolah cenderung jauh lebih rendah dari permukaan jalan, akhirnya air hujan mudah masuk di dataran rendah. Dan karena letaknya berhimpitan dengan tembok pabrik PT Indoprima Gemilang, pihak pabrik juga harus membantu mencari solusi untuk sekolah di SDN 2 Gebang Kerep. Karena menurut pihak sekolah, sebelum adanya pabrik air bisa langsung mengalir ke sawah sebelum didirikannya pabrik tersebut. Dari Nganjuk, Lailatul Tias, TV7 News melaporkan.